Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eksplorasi kekuatan dari stereokimia pada senyawa obat 3, 2S, 6S, 11S, 8 hidroksi, 6, 11 dimetil, 1456 tetrahidro, 2,6 metanol, 3 benzazotsin, 3,2H il N-penyl propanamida sebagai potensial sigma 1 reseptor antagonis. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan berapa kata kunci yang ada pada jurnal. Yang pertama ada benzomorpan, yaitu senyawa obat yang dapat digunakan untuk sintesis kandidat obat dengan target yang berbeda, di mana cara kerjanya dapat bervariasi sesuai dengan reseptor kappa dan sigma opioid. Sintesis senyawa berbasis benzomorpan yang dimodifikasi dengan tepat pada nitrogen dasar atau gugus fenolik hidroksil merupakan salah satu strategi serbaguna untuk mendapatkan senyawa obat analgesik. Yang kedua ada opioid, yaitu obat penghilang rasa sakit yang bekerja dengan reseptor opioid di dalam sel tubuh. Menurut klasifikasinya, menurut efeknya, opioid dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama agonis, yaitu yang berinteraksi dengan reseptor untuk menghasilkan respon maksimal dari reseptor tersebut. Yang kedua antagonis, yaitu mengikat reseptor tetapi tidak menghasilkan respon fungsional, sementara pada saat yang sama mencegah agonis dari mengikat reseptor itu atau yang disebut dengan naloxone. Yang ketiga ada agonis parsial, yaitu mengikat reseptor tetapi hanya menimbulkan respon fungsional parsial, di mana tidak peduli berapakah jumlah obat yang diberikan. Kemudian reseptor opioid ini contohnya yang sesuai jurnal ada 3. Yang pertama yaitu agonis reseptor opioid atau yang disingkat dengan MOR. Ini digunakan untuk pengobatan nyeri sedang hingga berat karena efikasinya yang tinggi. Yang kemudian yang kedua ada reseptor delta opioid, yaitu memiliki mekanisme kontrol rasa sakit dan menghambat rasa sakit dengan memberikan sinyal di dalam endosme. Yang ketiga ada KOR, yaitu dapat memberikan mekanisme kontrol kecanduan alami, dan oleh karena itu obat yang menargetkan reseptor ini mungkin memiliki potensi terapi dalam pengobatan yang disebabkan oleh kecanduan. Kemudian ada tes formalin, di mana studi ini mengenai tentang efek analgesik dan stimulasi pada batang otak tikus, yang dimana dimungkinkan pemantauannya terkait respon inflamasi, yaitu nyeri, yaitu gatal, yang disebabkan oleh injeksi subkutan agen inflamasi, yaitu larutan formalin di kaki belakang. Kemudian reseptor sigma 2, yaitu protein transmembran 4 lintasan yang terletak di retikulum endoplasma, di mana berperan dalam persinyalan hormon dan persinyalan kalsium, dalam persinyalan saraf, dalam proliferasi dan kematian sel, dan dalam pengikatan antipsikotik. Kemudian metode dalam jurnal ini, yang pertama dilakukan sintesis positif 1S, 5S, 9S, LP1, positif LP1. Kemudian uji negatif LP1 dan positif LP1, di mana diuji pengikatannya untuk reseptor sigma 1 dan reseptor sigma 2. Kemudian dilakukan evaluasi afinitas binding atau pengikatan pada positif LP1 untuk MOR, DOR, dan KOR. Kemudian yang terakhir dilakukan uji menggunakan model tikus
dengan menggunakan tes formalin. Adapun hasil dari pengujian yang pertama, positif LP1 yang telah disintesis menunjukkan afinitas sigma reseptor 1 yang lebih tinggi, di mana afinitas negatif LP1 30 kali lipat lebih sedikit dibandingkan dengan positif LP1. Kemudian pemberian senyawa positif LP1 dengan selektif profil pengikatan sigma reseptor 1 pada dosis 345 15 menit sebelum injeksi formalin menunjukkan efek analgesik tergantung pada dosis yang dibuktikan dengan pengurangan waktu menyentak atau menjilat pada tikus uji. Yang ketiga, efek pemberian positif LP1 dicegah oleh agonis 1R PRE 084 yang dapat ditunjukkan pada grafik di mana penambahan PRE 084 ini menurunkan respon tersentak atau menjilat yang ada pada tikus uji. Kemudian yang keempat hasilnya dosis negatif LP1 secara dependen mengurangi kedua fase pada tes formalin pada tikus. Di sini terjadi pengurangan dari kedua fase tes formalin yang dilakukan. Yang dapat dilihat pada grafik, yaitu yang ini pada konsentrasi 2 mg, ini 3 mg, dan ini 4 mg. Dan ini juga 2 mg, 3 mg, dan ini 4 mg. Yang kelima adalah pemberian naloxone, yaitu reseptor opioid non-selektif antagonis, secara signifikan menentang efek antinosiceptif dari negatif LP1 di kedua uji tes formalin tikus. Sebaliknya, penambahan pre-treatment dengan antagonis opioid tidak mengubah respon antinosiceptif dari positif LP1. Jadi yang ini adalah penambahan dari naloxone pada konsentrasi 3 mg dengan penambahan positif LP1. Nah, ini penambahan naloxone 3 mg dengan penambahan negatif LP1. Kemudian kesimpulan yaitu positif LP1 menunjukkan afinitas nanomolar sigma reseptor 1 dan efek analgesik kuat pada model tikus dengan metode nyari informasi. Kemudian profil farmakologis untuk positif LP1 berbeda dengan profil agonis MOR atau antagonis DOR negatif LP1. Yang ketiga, kedua enantiomer yaitu positif LP1 dan negatif LP1 menghasilkan efek analgesik yang signifikan melalui perekrutan target yang berbeda. Kemudian yang keempat, kedua senyawa yang diuji meskipun memiliki rumus yang identik, hubungan atom ke atom, dan ikatan jarak, memiliki perbedaan dalam sifat farmakologis sebagai akibat dari perbedaan stereokimia mereka. Kemudian yang kelima, turunan positif dan negatif benzomorfan memiliki afinitas pengikatan opioid
dan 1R yang berbeda. Yang kemudian yang keenam, positif LP1 dengan profil antagonis reseptor sigma 1 dapat meningkatkan kemanjuran sehubungan dengan terapi yang ada atau mengurangi efek yang tidak diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.